Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Nah, ketemu lagi dengan pelajaran kesayangan kalian yang paling kalian suka, yaitu pelajaran matematika. Oke? Di pembelajaran kali ini, kita akan lanjutkan materi kita dari yang minggu lalu ya. Perhatikan, Ibu Guru ulang kembali, lihat KD-nya. Sekarang kita masuk di bagian nomor KD 3.2. Menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Oke? Perhatikan. Ini, sifat operasi hitung bilangan bulat. Oke, ini minggu lalu sudah kita tulis ya. Jadi tidak perlu tulis lagi, yaitu sifat komutatif. Oke? Sifat komutatif pada penjumlahan. Ini sudah kita pelajari. Ibu Guru ingatkan kembali, komutatif, yaitu sifat pertukaran. Oke? Di sini ada bilangan 6 ditambah dengan 2. Nah, kita tukar posisinya 2, kemudian 6. Oke? Di sini operasinya masih sama, yaitu penjumlahan ya. 6 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah dengan 6. Oke? Hasilnya adalah 8. Oke? Mengerti? Ini sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi sedikit saja penjelasannya Ibu Guru. Jadi sifat komutatif itu sifat pertukaran. Oke? Lanjut. Ini sudah dicatat ya, jadi tidak perlu lagi. Kemudian yang kedua adalah perkalian. Ini juga sudah. Sama dengan penjumlahan yang tadi, cuman operasinya yang berbeda. Satu penjumlahan, satu perkalian. Oke, di sini 4 dikali 2. Nah, bagaimana sifat komutatifnya? Kita balik, 2 dikali 4. Oke, jadi menghasilkan hasil yaitu hasil yang sama, yaitu 8 ya. Oke, mengerti? Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Nah, yang ini. Sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Di sini, kita akan menjelaskan yang pertama sifat asosiatif pada penjumlahan. Yang tadi pertama kita pelajari yaitu sifat komutatif, yaitu pertukaran. Nah, untuk sifat asosiatif, di sini juga ada pertukaran, tapi bukan angkanya yang bertukar. Angkanya tetap di tempatnya. Coba perhatikan. Di sini kita menggunakan 3 angka. Oke? Ada angka 5, ditambah 4, ditambah 2. Yang pertama dijumlahkan adalah 5 dan 4. Nih ya. Kita jumlahkan 5 dan 4. 5 tambah 4 sama dengan 9. Oke, ini hasilnya. Kemudian 9 ditambah dengan 2 yang di atas, maka menghasilkan 11. Oke, ini untuk yang pertama, sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Jadi 5 dengan 4 dikelompokkan terlebih dahulu seperti ini. Ini yang di bawah. Ya, 5 ditambah 4. Setelah dapat hasilnya yaitu 9, maka ditambah lagi dengan 2. Seperti ini ya, yang di bawah. Nah, bagaimana dengan cara keduanya atau perhatikan yang berikut ya. Seperti ini. Nah, 5 ditambah 4 ditambah 2. Sini soal yang sama, 5 ditambah 4 ditambah 2. Nah, di sini untuk sifat asosiatif kita bisa mengerjakan 4 dulu kita tambah dengan 2. Oke? Kita kasih kurung ya. Seperti ini. Kita kurungkan dulu 4 ditambah 2. Maka menghasilkan 6. Nah, hasil dari bilangan tersebut kita tambah dengan 5. Jadi 5 ditambah 6 menghasilkan 11. Seperti ini. Nih, oke? 5, 4, 2 posisinya sama. Cuman kalau sifat asosiatif dia dikelompokkan atau diberikan tanda kurung. Perhatikan, di sini sama tempatnya 5 tambah 4 tambah 2, tapi kurungnya di depan. Kemudian yang di sini 5 tambah 4 tambah 2, tapi kurungnya. Nah, perhatikan. Yang kalian tulis adalah ini ya, kotaknya sifat asosiatif.
bagian A penjumlahan, kemudian ini rumusnya, perhatikan. Ini A ditambah dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Oke, ini untuk rumus asosiatif. Apa itu asosiatif? Sifat pengelompokan. Oke, Ibu Guru ulangi. Sifat asosiatif, sifat pengelompokan. Jadi dikelompokkan angkanya. Oke. Yang berikutnya adalah sifat asosiatif pada perkalian. Sama ya. Di sini ada dua buah operasi hitung, yaitu 3 angka, yaitu 2, 4, dengan 5. 2 dikali 4 dikali 5. Oke, pengelompokannya di sini ya. Nih, kelompoknya 4 dengan 5. Nah, sedangkan yang di sebelahnya 2 dikali 4. Tempatnya sama ya, 2, 4, 5. 2, 4, 5. Apanya yang beda? Pengelompokannya. Jadi yang kalian tulis, kalian silahkan tulis B, sifat perkalian, kemudian ini kalian tulis, dan ini, oke, dicatat ya baik-baik. Nah, ini untuk sifat asosiatif, untuk penjumlahan dan perkalian. Kalian tulis di buku catatannya kalian, oke? Jadi, tadi yang pertama sifat komutatif. Komutatif itu pertukaran, jadi ditukar tempatnya ya. 6 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 6. Nah, tukar tempat. Nah, yang kedua ini sifat asosiatif, pengelompokan, ada tanda kurungnya. Kurungnya yang berpindah, oke? Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga. Apa itu? Nah, sifat distributif. Kalian tahu apa itu sifat distributif? Ya, sifat distributif. Pernah dengar kata distributor? Ya, distributor ya. Dia yang mengantar atau mengirim. Nah, hampir sama dengan ini. Angkanya yang dikirim atau diantar ke tempat lain. Nah, sekarang perhatikan. Apa sih maksudnya sifat distributif ini? Yang pertama, A, perkalian terhadap penjumlahan. Oke? Oke, kalian nanti tulis ini ya. Sifat distributif, bagian A, perkalian terhadap penjumlahan. Oke. Perhatikan contohnya. Nah, di sini ada 3 buah angka. Perkalian terhadap penjumlahan. Perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sini ada tanda operasi bilangan bulat. 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4. Oke, perhatikan. Ini dicatat nanti ya. Nah, ada apa di sini? Ada operasi hitung pengelompokan asosiatif tadi. Nah, tapi apanya yang berbeda di sini? Ada tanda kali, ada tanda tambah. Nah, berarti ini sifat distributif yang digunakan. Nah, yang tadi sebelumnya sifat asosiatif karena tandanya di sini sama-sama perkalian atau sama-sama penjumlahan. Oke? Sifat distributif. Oke, perhatikan. Bagaimana perubahannya? Kita cek. Ya. Distributif, kita distribusikan 2 ini ke 3. Oke? Kita antar 2 ke 3. 2 dikali 3, seperti yang ini di sebelah. Nah, kita antar. Oke, setelah itu tanda tambahnya tetap. Di sini tanda tambahnya tetap. Nah, kemudian kita distribusikan lagi 2 ke 4. Kita antar 2 ke 4. 2 dikali 4, seperti ini sebelahnya. Oke? Jadi, 2 dikali, ini ya yang awal, 2 dikali 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 kan 7. Jadi 2 dikali 7. Hasilnya adalah 14. Ini ya di bawah 14. Oke? Nah, bagaimana ketika dia didistribusikan atau menggunakan sifat distributif? Perhatikan. Ini ya yang di sebelahnya. Perhatikan. 2 dikali 3 sama dengan 6 ya. Nah, kemudian ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8.
6 ditambah 4, 6 ditambah 8, ya, sama dengan 14. Oke? Nah, ini untuk sifat distributif. Oke? Perhatikan, distributif berarti dia mengantar. Jadi barangnya diantar. Nah, karena ini matematika, jadi kita pakai angkanya diantar atau dikirim. Ini yang di depan dikirim ke masing-masing angka yang ada dalam kurung di dalam sini. 3 dan 4. Oke? Nah, nanti ini dicatat semua ya. Dicatat ini dan ini. Kemudian ini dibawa. Hasilnya sama. Oke? Ini ya dicatat. Oke. Sampai sini mengerti? Nah, kalau kalian kurang mengerti, silahkan diulang kembali videonya supaya lebih paham. Atau kalau ada kakaknya di rumah, boleh minta bantuan sama kakaknya. Oke? Nah, yang kedua. Bagian B ya. Perkalian terhadap pengurangan. Oke? Di sifat distributif ini ada perkalian terhadap penjumlahan dan ada perkalian terhadap pengurangan. Oke, sama-sama distributif, sama-sama didistribusikan. Bedanya adalah satu menggunakan penjumlahan dan yang satunya ini menggunakan pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Nah, seperti ini ya. 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 1. Oke? 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 1. Nah, kalau cara langsungnya 3 dikali 4 dikurang 1, 3 dikali 4 dikurang 1 sama dengan 3, maka menghasilkan 9 ya. Oke, ini. Nah, kalau kita mau pakai sifat distributif, maka kita akan antar angka 3 itu ke 4 dan antar angka 3-nya ke 1. Caranya perhatikan. Seperti ini. 3 diantar ke 4. Oke? Sehingga dia menghasilkan seperti ini ya. 3 dikali 4. Oke? Kemudian tanda kurangnya tetap di tengah. Kemudian 3 diantar lagi ke 1. Dikirim ke 1. Seperti ini dalam kurung 3 dikali 1. Oke? 3 dikali 4, 12. Dikurang, tandanya tetap kurang. Dikurang 3 dikali 1, dapatnya 3. Jadi 12 dikurang 3 sama dengan 9. Nah, sama nilainya dengan yang di sebelah. Oke? Ini ya, sifat pengantaran. Sama tadi penjumlahan dengan pengurangan. Bedanya adalah di sini pakai tanda kurang. Oke? Ini ya, tanda kurang. Tanda kurang. Oke. Kalau belum dipahami bisa diulang-ulang kembali ya. Oke? Ya. Ini nanti dicatat ya. Perkalian terhadap pengurangan. Kemudian catat ini. Kemudian ininya. Dan rumusnya. Oke? Mengerti catatannya? Oke, untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih paham, Ibu Guru akan memberikan tugas untuk kalian lengkapi. Yang pertama, bagian A, lengkapi sifat asosiatif. Ini ya, ini Ibu Guru sudah kasih contoh. Ibu Guru kelompokkan dulu yang di depan. Asosiatif itu artinya pengelompokan ya, pengelompokan. Jadi kurungnya yang pindah tempat. Nah, angkanya tetap. Dalam kurung negatif 28 ditambah 3 tutup kurung ditambah 65 seperti ini. Kita asosiatifkan, kita gunakan sifat asosiatif. Jadi di depan tetap negatif 28 ditambah 3 ditambah lagi 65, kurungnya pindah dari tadi yang di depan. Ini yang di depan tanda kurungnya pindah ke belakang. 3 dengan 65 yang dijumlahkan duluan. Oke, seperti ini. Ini contoh untuk asosiatif. Oke. Nah, ini di bawah silahkan kalian kerjakan. Silahkan kalian isi untuk sifat asosiatif. Nah, kemudian bagian B, lengkapi untuk sifat distributif. Oke. Ini sifat distributif ya. Apalagi distributif? Dikirim atau diantar. Oke, diantarkan.
4 ini diantar ke 74. Seperti ini, 4 dikali 74 ditambah 4 diantar lagi ke 6. Oke? Jadi 4 dikali 6. Nah, di tengah penjumlahannya. Oke? Jadi hasilnya 296 ditambah 24. Hasilnya adalah 320. Oke. Ini untuk contoh Ibu Guru kasih masing-masing kasih satu ya. Satu di sifat asosiatif dan satu di sifat distributif. Oke? Silahkan dikerjakan agar kalian bisa lebih paham. Oke, selamat mengerjakan untuk Nanda soleh-soleha semua. Ibu Guru tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.